Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan berbagi atau sharing cara penggantian aki atau baterai untuk motor Honda Spazi, teman-teman ya. Baterai yang saya pakai merek Yuasa ya teman-teman, 3,5 Ah, yang biasanya dipakai untuk Yamaha Vega ya teman-teman. Ini proses penggantiannya teman-teman ya. Untuk dua baut ini nggak perlu kita buka ya teman-teman. Untuk sepintas emang kayak perlu dibuka, ternyata enggak, itu cuma untuk plat nomor ya teman-teman. Nah ini aki yang udah rusak ini bikin karat di bawahnya teman-teman ya. Tuh ya, ini baut yang kita buka ya, yang paling bawah ada tiga. Yang bawah satu, yang atas dua ya teman-teman ya. Dua baut. Pakai obeng plus ya. Kita siapin obeng plus. Ini bautnya ya, kepala bautnya. Ini karena akinya di atas ya. Nih, karena akinya di atas ya, jadi kalau ada masalah di aki, air akinya bleber kemana-mana, bikin karat ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman kalau ganti aki merek yang bagus ya, yang minimal yang standar pabrikan ya, daripada merusak bikin karat begini ya teman-teman ya. Untuk treatmentnya agak kesulitan karena tempatnya sempit ya. Untuk perlu dibersihkan dan dicat lagi ya biar kelihatan bagus ini. Gara-gara air akinya ini ya menguap ya, jadinya merusak, bikin karat frame dan segitiganya ya teman-teman ya. Ini efeknya kalau pemakaian aki mungkin batas umurnya udah lewat atau nggak pernah dicek ya, jadinya sampai bikin begini ya. Karatnya sangat parah ini teman-teman. Ini proses ngelepas baut yang bawah ya, cover yang bagian bawah cuma satu biji teman-teman. Untuk ini teman-teman, usahakan karena akinya di atas, jadi akinya itu dikasih pengaman lagi ya, dikasih potongan karpet di bawahnya, di alasnya atau ditutupnya ya, agar kalau air akinya menguap dia tidak kemana-mana ya, tidak bleber ke framenya atau ke segitiganya itu ya. Soalnya air aki itu sifatnya keras dan korosif ya, apa aja yang dilewatin rusak teman-teman. Apalagi kalau bahannya itu baju ya. Nah, ini bautnya udah saya kasih karet ya, baut frame apa, baut sayapnya ini ya. Saya kasih karet, saya potong biar ini, biar nggak merusak ininya ya, sayapnya itu ya. Biar sayapnya awet, nggak gampang pecah. Makanya saya kasih karet itu bautnya. Ini cover tinggal kita angkat ya teman-teman. Tiga bautnya udah kita lepas. Nah, ini bautnya ya, yang belakang ini dua baut ini cuma untuk apa, plat nomor ya teman-teman. Yang dua baut ini cuma untuk plat nomor. Sepintas dua baut ini perlu dibuka, padahal nggak perlu dibuka ya teman-teman, nggak usah dibuka ya, karena di belakangnya langsung dikasih mur ya, nggak ke rangkanya, ke frame. Nah ini knock untuk pengunci ke ini, ke lawannya. Ini sekilas udah kelihatan teman-teman ya.
kelihatan air akinya menguap ya. Mungkin akinya umurnya udah lewat, jadinya airnya menguap bikin karat ya. Itu karatnya sangat parah ya teman-teman. Dan bikin jamur juga ya, jamurnya kayak putih ya. Nanti saya bongkar ini, saya bersihin semaksimal mungkin ya. Saya bersihin, kemudian saya cat warna hitam ya. Saya bersihin pakai sikat kawat ya teman-teman ya. Nanti bersihinnya pakai sikat kawat. Untuk kebersihannya ini termasuk ngecatnya nanti pakai ini ya, Pak. Pakai apa itu? Kontak cleaner ya, karena saya adanya itu biasanya kontak cleaner tuh untuk kontak-kontak listrik ya. Kayak saklar apa gitu. Nih, karatnya cukup parah ya teman-teman ya. Nah, untuk treatmentnya nanti kita kasih tutup itu akinya ya. Bisa kasih tutup karpet atau apa, jadi nggak bikin ini, kalau ada masalah di aki nggak bikin karat. Ini sangat berkarat nih. Ini aja kalau nggak dikasih isolasi, karatnya udah ini parah. Ini klem akinya ya teman-teman ya, model O. Satu sisinya dikasih baut, pakai baut plus ya. Usahakan waktu ngelepas aki teman-teman, yang minus dulu ya teman-teman, yang minus ya, yang minus kita lepas dulu, baru yang positif yang ditutup warna merah itu ya teman-teman ya. Yang minus dulu biar lebih aman ya. Nah, ini yang minus pakai obeng plus, baru nanti yang merah yang positif. Usahakan waktu ngelepas kabel yang warna hitam hati-hati ya, jangan sampai nyenggol yang kabel warna merah yang mengakibatkan konsleting. Ini tipe aki yang lama ya, GS GTZ 5S BS ya, 3,5 Ah 12 volt. Nanti saya ganti merek ini teman-teman, merek Yuasa ya. Selama ini saya pakai merek Yuasa, belum pernah ada masalah ya, istilahnya ngeluarin cairan. Nah ini teman-teman ya, keluaran cairannya itu elektrolitnya itu keluar sampai ke bawah, karena di bawah cuma dikasih lubang kayak gitu ya. Jadi dia ngelebar ke frame sama segitiganya itu. Nah nanti kita tutup aja itu lubang yang tempat dudukan aki, kita tutup aja pakai lem ya teman-teman ya. Pakai lem epoksi aja ya. Jadi kalau melebar nggak kemana-mana, tapi ditampung di situ ya teman-teman. Perkiraan saya sih melebarnya nggak banyak ya. Jadi kalau ditampung di situ lebih aman. Seumpama menguap, jadi menguapnya sedikit-sedikit, jadi nggak konsentrasinya ya, nggak sampai merusak frame atau segitiganya ya, yang bikin karat. Ini kita mulai lepas soket kabelnya ya, soket kabel kunci kontak, karena kita mau ngelepas itu rumah akinya ya. Rumah akinya itu kebetulan dilintasi untuk dudukan soket kunci kontaknya teman-teman ya. Ini rumah akinya sampai basah begitu teman-teman. Ini framenya sampai karat, sampai segitiganya bawah. Nanti kita bersihkan pakai sikat kawat, habis itu kita bersihin pakai kontak cleaner. Setelah itu baru kita cat atau kita pilok ya teman-teman. Nih karatnya sangat parah teman-teman. Dan ini kalau dibiarkan nanti apa materialnya, bahannya itu bisa apa istilahnya mengalami perubahan bentuk ya teman-teman ya, bisa patah atau apa gitu ya, karena karatnya itu mengurangin ketebalan material ya teman-teman. Ketebalan bahannya itu jadi berkurang karena karatnya kalau dibiarin semakin dalam dia masuk ke bahannya. Nah untuk baut-baut ini sebenarnya nggak perlu dilepas ya teman-teman ya.
karena semaksimal mungkin dikerjain tanpa melepas baut ini, dikerjain pengecatannya maksudnya. Nah ini kita lem ya, kita tutup aja pakai lem epoksi. Soalnya yang bawaan itu cuma di lubang aja ya, tapi nggak dibikin saluran, nggak dipasang selang gitu ya. Kalau pasang selang masih mending ya, dia bisa diarahkan kemana gitu ya. Karena nggak ada selangnya, jadinya dia ini bleber ke frame sama segitiganya, bikin karat. Nah ini aki yang baru teman-teman ya, merek Yuasa yang biasa dipakai untuk motor Yamaha ya, ya teman-teman ya, Vega atau Jupiter Jet ya, 3,5 AH. Saya sering pakai ini, kebetulan anak-anak saya mobil mainan itu yang pakai baterai, pakai ini teman-teman, cukup awet ya. Udah hampir 3 tahun nggak ada masalah untuk mobil mainan. Saya pakai ini motor juga cukup awet, ini motor Vega cukup awet dan belum pernah nemuin dia cairannya itu menguap bleber ke bodi akinya ya teman-teman. Cukup awet dan bandel ini, merek Yuasa ya. Cuma karena yang ini, usahakan ini teman-teman waktu pembelian dikasih tanggal, sama pemasangan dikasih tanggal juga ya. Itu tadi ada tanggalnya ya, pemasangannya, tanggal pemasangan. Nah ini bawahnya dikasih potongan karpet ya, bawahnya aki. Setelah kita tutup lubangnya, kita kasih potongan karpet teman-teman ya. Nah, kalau bisa karet ya, jadi ini biar ada peredaman gitu ya, nggak aki kalau seumpama ada apa getar gitu, nggak seumpama ada perubahan posisi, dia nggak terlalu menghentak ya kalau karet ya. Sama belakangnya ya, kita kasih karet juga atau potongan karpet, biar waktu kena polisi tidur atau jalan yang berlubang dia nggak bunyi teman-teman ya, nggak bunyi klotak gitu ya. Nah nanti waktu ini kita pasang begini teman-teman ya. Jadi kalau air aki menguap, uapnya nggak kemana-mana ya, istilahnya dia melebar tapi konsentrasinya merata gitu teman-teman ya, kalau dikasih beginian. Jadi nggak bikin karat gitu ya, istilahnya mengurangin karat ya, ya seumpama karat tapi nggak karat banget gitu ya. Nah ini kita pasang dudukan akinya teman-teman. Teman-teman waktu ngonek kabel aki, nyambung kabel aki ke akinya, itu kebalikannya waktu bongkar ya teman-teman. Nanti waktu masang ya, nanti positif dulu atau yang warna merah dulu, baru nanti yang negatif atau yang warna hitam ya. Usahakan waktu pasang yang negatif, yang terakhir, obengnya jangan bersinggungan sama yang positif yang warna merah ya, yang mengakibatkan konsleting. Kita selipin karpet ya, biar nggak akinya nggak goyang waktu ada lubang atau polisi tidur ya teman-teman, nggak bunyi klotak-klotak gitu ya. Nah, setelah di connect ya, setelah tadi udah saya connect kabelnya, kita coba. Dan udah ini ya teman-teman, udah nyala ya, udah, berarti penyambungan akinya udah selesai, penggantian akinya udah selesai ya.
Nah, ini kita kasih karpet begini teman-teman. Sebelum kita tutup pakai covernya ya. Kita tutup begini, nanti seumpama ada uap aki, dia karpetnya yang menampung uap akinya ya. Uap aki kan sifatnya lengket ya teman-teman ya. Ini udah selesai ya. Sekian teman-teman, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.